kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi dan insyaallah kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dimudahkan langkah untuk menuju majelis ilmu. Semoga Allah tetapkan kita pada istiqomah dan memberikan berkah untuk masjid dan majelis ilmu ini. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hasim, untuk kajian Kamis ini alhamdulillah kita telah hadir tengah-tengah kita Ustaz Jadi Firmansyah, dan kita akan melakukan pembahasan lanjutan yang dari kitab Minhajul Islam, yaitu konsep hidup dalam Islam. Nah, marilah kita sama-sama simak pesan-pesan dan nasihat-nasihat beliau. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir pembahasan. Kepada Ustaz dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sore ini milik Allah tabaraka wa taala, Allah yang begitu baik pada kita. Salah satu afdal amal, amalan yang utama adalah husnudzon pada Allah. Kalau bahasa saya, kadang kita aneh. Kalau pimpinan kita nyuruh kita luar biasa, karena merasa pimpinanlah yang memberikan kita gaji sebulan 10 juta, 20 juta. Pimpinan minta kita datang, ya ke rumah jam 2. Kayaknya kita akan katakan siap. Udah kayak nama siap Pak, akan bersegera ya. Padahal pimpinan kita tidak memberikan kita, hakikatnya bukan pimpinan kita, tapi Allah tabaraka wa taala yang memberikan itu. Maka ketika kita yakin bahwa setiap detik yang hari ini Allah berikan pada kita luar biasa, maka kita pun akan bersegera menyambut kedatangan Allah, memanggil ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Di sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia, kita pun akan berusaha untuk sholat malam. Dan insya Allah sebelum saya nyambung, karena pernah mungkin saya sampaikan ketika murid saya nanya, Ustaz, kadang dalam sholat saya itu saya nanya, buat apa saya sholat? Bahasanya kita tadi sholat asar kamu naon? Padahal ada kan ibadah, tapi banyak orang ketika sholat itu tidak tahu buat apa rutinitasnya. Adan sholat. Terus saya sampaikan cuma seperti ini. Kalau Anda ada orang yang ngasih uang setiap hari 1 juta sampai 2 bulan, jangan terlalu lama, kurang lebih 60 juta. Tiba-tiba orang yang ngasih uang Anda ini ingin Anda datang. Aduh, saya lagi ke Bandung nih, bisa ketemu. Maka kita akan katakan, jangankan ketemu di mana, nanti stasiunnya saya jemput. Betul tidak? Karena orang ini begitu baik, kasih 1 juta. Salah satu ibadah yang kita lakukan hari ini adalah sebagai wujud, kalau saya bilang kepada maksudnya, menuhunkan ke Allah. Allah begitu baik pada kita, yang kalau Allah ambil sedikit nikmat yang Allah berikan hari ini beres. Contoh nikmat apa? Nikmat kita bisa buang air besar, buang air kecil, diambil sudah beres Pak. Insya Allah jamaah saya dulunya DKM diganti oleh saya saat itu meninggalnya gara-gara fungsi ususnya sudah tidak berfungsi. Di malamnya ke dokter, kata dokter sudah tidak berfungsi, paginya meninggal dunia. Kalau sudah diambil beres. Nah, nuhunkeun kalau walaupun bukan sekedar rasa terima kasih. Kenapa? Walaupun saya ibadah luar biasa, di sebuah riwayat ada orang yang ibadah selama 80 tahun, riwayat yang lain 300 tahun, tapi mengganti satu nikmat yang Allah berikan, yaitu sebuah riwayat penglihatan, ternyata masih besar nikmat penglihatan dibandingkan ibadah kita 80 tahun atau 300 tahun terus menerus ibadahnya. Bukan seperti kita yang kadang-kadang ibadah atau tidak.
tapi minimal jadilah hamba Allah yang tahu terima kasih padanya. Allah begitu luar biasa pada kita. Allah Jalla Jalaluhu yang mungkin salah satunya dengan tadi sholat asar. Lalu sekarang kita mengkaji bab kedua, bab rububiyah, iman kepada rububiyah Allah. Ya. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Para ulama ada yang menerangkan tauhid mulkiyah dengan dalil qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tapi ini tidak sempurna. Karena mulkiyah ini salah satu, malik ini salah satu nama Allah. Maka yang benar adalah tauhid asma wa sifat. Dan hari ini kita akan bahas kepada iman pada rububiyah Allah. Apa Allah itu Rob? Rob itu apa sih? Kita akan bahas. Ya, karena banyak orang tidak tahu Rob itu apa, Tuhan itu apa. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tahu yang menciptakan dirinya langit dan bumi Allah. Tapi kenapa kafir mereka? Kenapa syirik? Pas ibadah mereka memakai perantara. Pas ibadah mereka menyanyikan Allah dengan sesuatu. Maka di Ka'bah saat itu ada Lata, ada Uzza, dan banyak sekali berhala yang itu dijadikan apa? Perantara mendekatkan pada Allah. Nah, ini yang kesyirikan uluhiyah. Tapi kita akan dulu bahas rububiyah. Rububiyah adalah sebuah nama dari Rob. Rububiyah adalah bahwa Allah pencipta, pengatur, pemberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, dan mematikan. Ya, ketika ada Rob, bahwa Allah yang menciptakan diri kita, yang memberikan rezeki pada kita, mengatur segala urusan kita, menghidupkan dan mematikan diri kita, itu namanya Rob. Dalilnya apa? Yang sering Bapak baca, saya baca minimal 17 kali nusuk sholat. Karena antara sholat berarti antara baca iya. Apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Rob, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Ya, jadi Rob yang sering dibaca oleh kita, yang kalau Abu Bakar As-Siddiq baca ini nangis, Pak. Abu Bakar As-Siddiq mau baca ini nangis. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dia nangis. Saking lembutnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Mun orang bertahun-tahun baca Al-Fatihah saja. Saking kerasnya hati kita. Kalau Abu Bakar saking lembutnya, kita mah keras nih hatinya. Jadi sekadar sebutkan nama Allah pun tidak bergetar buat kita sebagian itu. Sebutkan nama Allah biasa. Sebutkan surga, boro-boro tersenyum. Hari ini tadi saya ngisi di sebuah perusahaan. Saya tes siapa yang dari subuh tadi sampai barusan zuhur yang mengingat surga. Cing di sini cing. Kan saya nggak surga bu. Ayo, tapi jemput lagi tak. Ayo biasanya disebutkan dunia saja, uang dari target dari dan sebagainya. Hari ini dari tadi subuh nama surga yang kita inginkan saja kita jangan sebut. Engkau cita-cita pengen masuk surga, tapi namanya saja jarang disebut sebagai cita-cita. Ya, surga itu kalau dites pada ngaholang deh, ayo sobat pintu. Ada berapa bu? Surga ada berapa? 8 pintu. Pintunya jaraknya antara Mekah dan Basrah kurang lebih 420 km. Si jarak pintu satu surga teh. Derajatnya, tingkatannya ada 100. Yang paling tinggi ada surga Firdaus, di bawah arsy Allah. Satu derajat ke derajat yang lain seperti kita melihat ke langit sangat tinggi. Pengen surga mana bu? Firdaus, di bawah arsy Allah. Kata Nabi kalau minta surga tertinggi, surga Firdaus. Siga nama jarang lah. Ya Allah numpati mas, lebat akhirnya alhamdulillah atau seperti itu. Karena sedikit wala qadaran al-ijana kasira minal jin wal ins, dan sungguh akan kami masukkan kebanyakan janji Allah. Jin dan manusia bukan di surga, tapi ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati, punya mata, punya telinga, tapi jarang dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Kalau dites lagi, Allah sebutkan di yang lain, qalilan ma tashkurun, hambaku yang bersyukur hanya sedikit, kata Allah. Ya, saya tanya,
Uang 10.000 rezeki bukan? Rezeki. Tapi pernahkah kita tersenyum dengan rezeki 10.000? Atau mohon maaf kadang anggap enteng 10.000 dapat hari ini cuma 10.000. Alhamdulillah, nuhun ya. Sampai ada seorang yang mungkin pernah baca di grup-grup ya, ada kemarin WA dari grup seorang jurnalis Net TV ya. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah baca WA-nya. Dia keluar dari jurnalis untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan kata beliau, pernah suatu Sabtu atau Ahad kami tidak punya uang, jangankan uang, 1 butir beras pun. Dia keluar untuk jadi seorang ibu rumah tangga. Kami saat itu tidak punya uang, jangankan uang 1 butir beras pun tidak punya. Jam 10 pagi saya bilang sama suami, Ham, pinjam ya, jangan pun, nanti Allah kasih rezeki. Mau pinjam, mau bilang sama teman, mau pinjam, gak punya beras. Tapi yang luar biasa, tiba-tiba ada yang datang ngirim 2 paket sembako. Kata beliau, secara akal asalnya mungkin di klaster Bintaro ada yang ngasih paket sembako. Rumahnya di klaster Bintaro dikasih paket sembako, asal mungkin. Ya, tapi Allah berikan 2 paket. Dan saya melihat kata itu, baru kali ini saya bahagia melihat beras. Dan kita melihat beras menganggap remeh, padahal ini rezeki dari Allah. Kata Allah, qalilan ma tashkurun, hambaku yang bersyukur sedikit. Tapi yang menarik dari kisah seorang ibu ini yang luar biasa, dan ini saya pun pernah mengalaminya. Suatu ketika saya akan ngisi, akan ke kajian hari Ahad kalau tidak salah, yang jaraknya dari rumah sampai ke masjid 3 km. Yang pagi itu saya tidak punya uang, jangankan untuk gokar, gojek pun tidak punya. Ya, gokar udah lebih mahal, ini gojek pun tidak punya, jalan kaki akhirnya. Jadi istrinya jalan kaki dengan beberapa anaknya, tapi yang menarik dia berbisik sama Allah. Tapi sambil nangis, ya Allah, enak ya kayaknya punya mobil. Nggak usah besar ya Allah, yang kecil aja. Yang penting menggelinding, warnanya putih ya Allah. Sampai nangis berbisik sama Allah. Singkat cerita, 2 minggu kemudian teman suaminya nelfon disuruh bikin dokumen. Padahal si teman ini banyak juga punya teman-teman lawyer, tapi tiba-tiba nelfon ke suaminya bikin dokumen. Lalu kata beliau, ya kayaknya dapat ya 5 juta. Kata ayahnya, ada suaminya 25 juta kayaknya juga dapat. Cuma seperti biasa pada teman itu gak ngasih tarif. Barisin dokumen, tiba-tiba ditransfer, kurang lebih dikasih 135 juta. Akhirnya jadi beli mobil warna putih. Saya pun pernah mengalami hal itu. Keluarga saya waktu saya belum hijrah, saya pernah dikasih sama suami, Dek, mau haji nggak? Boro-boro haji kalau soal kita. Waktu itu masih di Fikri. Kata saya, enggak, maaf, mau ngawai. Akhirnya kakak saya yang berangkat. Saya sudah hijrah, saya punya istri, ngantar orang tua saya umroh saat itu. Mama saya umroh, ayah saya umroh, keluarga saya semuanya sudah umroh dan haji, istrinya saya. Tapi di mobil saya berbisik ketika sudah nganterin orang tua, saya berbisik sama Allah, ya Allah, abdi hoyo. Tapi tidak terasa mata saya menangis. 3 bulan kemudian saya bisa umroh. Kalau hari ini kita belum dapat bisa haji dan umroh, karena belum jujur dalam memintanya, belum sungguh-sungguh dalam memintanya. Kalau hari ini kita belum hafal Quran, karena kita belum minta sama Allah sungguh-sungguh untuk hafal Quran. Kenapa sih ada anak kecil 9 tahun tidak bisa melihat tapi bisa hafal Quran? Karena jujur dalam memintanya. Kenapa ada orang miskin bisa haji dan umroh? Karena jujur dalam doanya. Kita belum jujur dalam doa kita, sehingga kita belum saat ini dapatkan keinginan-keinginan akhirat kita. Kenapa Bapak belum sholat malam wae? Tidak, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzi nama. Tidak bangun sepertiga malam, 2/3 malam, setengah malam. Kenapa? Karena kita tidak minta dengan jujur pada Allah. Ya Allah, bangunkan malam. Abdi yang tahajud saya yakin bisa bangun. Ya, tapi kita memang tidak meminta. Jadi bangunnya kasihan nanti. Beres subuh deh, terus adzan deh. Bahkan kalau orang yang bangun pas adzan subuh, hakikatnya telinganya dikecingi iblis setan.
Menurut bapak bangun nanti pas adan pak, telinga bapak tadi dikencing setan. Ustaz, kalau beres subuh walau alam itu mah. Ya, kesehatan tadi dikeluarkan namun jam 5 walau alam aku mau setengah jam. Ini mah pas adan deh hakikatnya kita dikencing setan. Ya, Rob Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah tidak menciptakan dunia, Allah tidak rugi. Kita tidak merasakan hari ini indah, hari ini hidup, terugi Allah. Tapi Allah menciptakan diri kita dengan segala ilmunya. Maka kalau itu pernah ditanya, kunaon ya Allah, engkau menciptakan aku dalam keadaan seperti ini gitu. Tapi yang akan ditanya sikap kita dalam keadaan menerima takdir ini. Anda kenapa punya istri seperti ini? Ya, kadang ada orang yang punya istri tidak sesuai harapan. Saya ada kisah punyanya, kisah Ibnu Mubarak. Tahu Ibnu Mubarak Pak? Rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar. Ibnu Mubarak ini lahir dari seorang ayah yang sangat jujur. Jadi ayahnya ini seorang budak Pak. Budak seorang hakim. Hakim ini nyuruh sama Mubarak jaga kebun delima. Maka Mubarak menjaga kebun delima ini Pak. Lalu kata hakim, suatu saat Mubarak bawakan saya buah delima yang terbaik. Dikasih Pak sama Mubarak beberapa buah delima. Pas dicobain hasil terus. Yang dimaki saya Ibnu Mubarak ini ulama yang luar biasa. Ketika ditanya kenapa Mubarak membawa buah delima yang masak, apa jawab Mubarak? Selama ini saya menjaga kebun Bapak, tidak pernah saya memakan satupun buah delima. Dengan waktu yang sangat lama di kebun delima, tapi satu pun tidak memakan buah delima. Kan menurut masa itu mungkin ya. Kita mah jaga duren sekarang malah dinten ngajak baru dah kayu orang duren. Padahal kita mah cuma ngajarin. Nah akhirnya lahirlah dinikahkan dengan anaknya hakim ini. Lahirlah anak namanya Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi bisa jadi Pak, mohon maaf, anak kita susah soleh gara-gara ada harta yang haram kita masukkan pada mereka. Karena harta itu sangat berpengaruh pada keluarga kita. Ada pertengkaran suami istri, berarti ada maksiat yang dilakukan antara suami atau istri tersebut. Dari ini ada. Ketika hubungan kita rusak dengan istri, ada maksiat yang dilakukan untuk bapaknya, istrinya. Hati-hati, karena dosa itu mempengaruhi. Ya. Nah, kisah yang menyambung dengan ini, bahwa lakukan semua yang kita lakukan karena Allah yang menciptakan, memberi rezeki. Ibnu Mubarak itu punya teman, seorang teman yang menikah. Ketika menikah dia minta sama ayahnya, Syekh, saya mau menikahi putri Anda. Kata Syekh, boleh, mau dilihat dulu. Kata temannya Ibnu Mubarak rahimahullah, tidak usah. Karena saya yakin engkau ada orang yang soleh dan ibunya pun istri solehah. Kayak gitu. Nikah tapi tertinggal kayak gini, sah. Tapi sunnahnya lihat dulu, ya, melihat dulu. Akhirnya nikah temannya Ibnu Mubarak. Tapi yang menarik di malam ketika akan melihat, karena belum pernah ningali Pak, sudah sah, halal, pas ningali, astagfirullah, perempuan ini tidak sesuai harapannya. Mencek orang diri, berharap sesuatu mungkin seperti ini, ternyata ini. Tapi temannya Ibnu Mubarak kan, aku telah dinikahi dengan fulana, maka harus bersikap baik dan hati. Sampai kurang lebih pernikahan 35 tahun atau 25 tahun, istrinya sakit sebelum meninggal, dia tanya sama suaminya. Ada satu pertanyaan yang selama ini mengganjal dalam diri. Kata istrinya, saya tahu ketika engkau pertama melihat saya, engkau kecewa. Kita sering memiliki kecewa. Tapi kenapa engkau bersikap baik terhadap saya selama 25 tahun atau 35 tahun? Engkau tidak pernah membentak saya. Engkau selalu memuliakan diri saya. Engkau tidak minta untuk nikah lagi padahal engkau mampu untuk minta nikah lagi. Kenapa engkau lakukan seperti itu? Padahal saya tahu ketika pertama kali lihat engkau kecewa. Apa jawabannya Pak suami yang temannya berbuat? Ketika saya menikah denganmu, saya tidak lagi bertanggung jawab terhadap ayah dan ibumu, tapi saya bertanggung jawab terhadap Allah. Engkau amanah yang Allah berikan padaku, dan amanah ini akan aku jaga, tidak akan aku hianati. Jadi nikah bukan karena Allah,
Kalau sesuatu yang dilakukan karena Allah akan luar biasa. Kenapa kita hari ini sering kecewa terhadap pasangan? Karena kita belum karena Allah. Masih berharap karena manusia. Bapak pagi-pagi semangat, ya semangat, istrinya lagi istirahat, anaknya istirahat, tiba-tiba mengiris bawang, mengiris cabai, bikin nasi goreng, ya, puji semangat bapaknya, bikin nasi goreng kesukaan istrinya. Tiba-tiba istrinya bangun, Pak. Murah-murah makan nasi goreng. Tukang bubur, mang bubur. Apa sih kamu? Jujur. Atau ya, saya yakin ngambek. Anjur cik bapak. Nah, kita belum karena masih mengharap dari manusia, masih mengharap sikap dari manusia. Ketika manusia apresiasi, semangat, tidak apresiasi. Ataupun ibu sama malam-malam kita suaminya kerja sampai malam jam 10, nyiapin cuci kopi, nyiapkan makanannya. Bapak pulang nggak dilihat, pulang langsung tidur. Kalau kecewa bu, bukan karena Allah. Kalau ibu sudah alhamdulillah, saya lakukan hanya karena Allah. Makanya hari ini kita bahas rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat agar kita tahu kenapa kita lakukan hari ini. Gunakan Bapak duduk seperti ini. Ya, mohon maaf percuma kalau tidak diniatkan karena Allah, percuma. Saya ngisi di sebuah universitas saat itu. Saat itu saya ngisi seminar, lalu saya tanya di tes, yang kuliah kesini karena Allah nggak cukup. Alhamdulillah Pak, saya ngaji. Kenapa rata-rata kuliah pengen ambil ijazah, relasi, mudah kerja, dan sebagainya. Lebar 4 tahun kuliah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun karena Allah mau nyontek, mun karena Allah mau copy paste, mun karena Allah mau melakukan kecurangan. Ya, nah ini kita akan bahas. Allah menguasai seluruh alam. Dari yang lain surat Ar-Ra'd sampai tabobatnya kan tentunya tabobat. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakan Muhammad, siapakah Rabb langit dan bumi? Maka katakanlah Allah. Allah tabaraka wa taala. Maka nama Allah Bu yang Allah sebutkan untuk dirinya itu nama lafaz yang mulia, yang agung, yang bapak dan ibu harus muliakan. Allah Jalla Jalaluh, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, harus dimuliakan, tidak boleh. Kadang sebagian nauzubillah dibikin kaos subhanallah, ya, itu tidak beradab. Ya. Kenapa? Pasti pakaian kita masuk ke kamar mandi. Bapak mungkin kamar mandi buka acuk lah. Yang misalnya di kamar mandi toilet mau cuman simpan dulu di luar, karena lafaz Allah tidak boleh di kamar mandi, termasuk di tas kita. Kalau di tas kita ada lafaz Allah, ada buku, maka ketika masuk ke kamar mandi simpan dulu. Kecuali darurat, takut hilang begitu luar biasa, maka boleh dibawa masuk. Lafaz Allah ketika di kertas-kertas. Saya dulu kalau bikin buletin Jumat tidak memakai kertas Pak, maksudnya kertas yang selembar, tapi dibentuk buku kecil yang bisa dimasukkan. Karena selama ini saya lihat banyak buletin Jumat tercecer, betul Pak? Kamu baru dapat menjadikan, iya kapal, ya. Padahal di dalamnya ada ayat Al-Quran, di dalamnya ada lafaz Allah Jalla Jalaluh yang tercecer. Maka hati-hati. Saya tidak bikin buletin Jumat dalam bentuk kertas, tapi bikinkan buku, dicetak, dijetrek. Jadi orang ketika pulang disaku, tidak membuat orang akhirnya berdosa gara-gara kita membagikan sesuatu. Dari surat Al-Dukhan ayat 78, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabb yang mempunyai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin. Jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi di antara langit dan bumi ada juga, Bu. Ya, maka sebuah dalil yang sahih, kita makhluk yang kecil, Pak. Manusia cuma kecil. Abdi ayeuna puputaran ke seluruh Jawa Barat, Pak. Besok ke Cikarang Selatan, ternyata luar biasa. Jawa Barat terus Abilna, ya kita mah kecil.
Nah, di atas langit, di antara langit dan bumi ada malaikat. Jaraknya cuma 4 jari bersujud pada Allah dan tidak pernah bosan bersujud sampai hari kiamat, mensucikan Allah, memuji Allah. Kalau ingat saya mah kalau ingat bosan ibadat ada malaikat yang tidak pernah jemu memuji Allah, bersujud pada Allah. Jaraknya cuma 4 jari sampai hari kiamat mereka bersujud. Malaikatnya ada punya yang 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Malaikat Jibril yang terbesar punya 600 sayap. Ya. Ada 8 malaikat pemikus as-Allah di surat Al-Haqqah. Bapak baca 8 malaikat pemikus as-Allah antara hidung dan pundaknya selama 70 tahun lama perjalanan. Agil nama. Jadi dia ke pundak nanti 70 tahun lama perjalanan. Saking besarnya. Kita mah kecil. Dan suka ada gimana hanya abdi gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, carwek. Allah Maha Besar, kita sangat kecil. Maka ketika kita yakin Allah Rabb yang menguasai kita, detik ini kita dalam genggaman Allah yang Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah, mati maka matilah, selesai. Ya, kalau masalah kematian ini saya sering mengingatkan Pak, karena kematian itu yang insya Allah membuat bapak dan ibu soleh. Mun ibu tadi emut hari ini hari terakhir sih, tawakasot asar. Hari ini kesempatan kita terakhir 20 sampai jam 24 kita hidup di dunia. Apa yang ibu lakukan? Saya yakin nonton IGG mual, ya, medsos di mual, betul? Apa yang ibu lakukan? Bawa Quran. Bapak mual di masjid. Tip istri teh, Pak kadi mual atau dah sampai kewangi bapak di dunia, betul? Munhadir hatinya dunia, kematian dekat Pak Soleh. Kita jarang hadir bahwa kematian itu dekat. Kita merasa kematian teh lama kene, tenang, masih lama. Padahal kita rasakan kemarin, alhamdulillah banyak yang tiba-tiba. Saya jamaah saya 1 minggu kemarin 2 orang meninggal. Tapi yang sedihnya itu pas saya nganter sudah beres ke murid saya kebetulan ibunya yang meninggal ke kanker paru-paru Pak. Sudah 6 tahunan meninggal. Sudah nganterkin sampai liang lahat kurang lebih jam 10 jam 11. Saya saat itu ada urusan belum tidak bisa datang baru jam 1-an ke rumahnya, anak-anaknya juga bakso Pak. Itu hakikat dunia. Ibunya meninggal jam 11, anak-anak bakso balik ngobrol. Biasa lagi. Maksud saya apa? Ibu bapak saya dilupakan. Akhirnya bapak maut, ya. Ibu maut, anak bapak, ibu bapak yang selama ini kita usahakan orang pergi pagi pulang malamnya untuk kebahagiaan keluarga kita. Enjing orang dikubur ke ditijak, kita cuma rame di grup cuma 2 jam 4 jam di grup tanya di grup BPK tersebut ke si bapak ini meninggal, langsung komentar Allahumma warhamhu wafi wafanu enungan kira salin kiri, ya orangnya sok gitu. Salin kiri boro-boro sedih, padahal teman Pak jamaah barengan di sini, betul? Oh, moal Pak yang sok, moal dunia hakikat dunia yang hina ini. Saya mungkin karena saudara kali ngisi di kainnya tadi di grup bapak Ustaz jadi meninggal, kayak sebagainya. Ustaz jadi anom kene tos pupus. Aya ngadoakeun aya, aya cuek aya. Ya. Aya disumping ngahaja aya nyolatkeun mungkin ada. Ke rumah saya yang paling kehilangan kita paling siapa? Anak kita. Anak kita menangis. Tapi saya datang Pak jam 10 jam 11, jam 1 ke ngabaraso di ngerobrol. Emang gitu dunia Pak. Dikubur sama anak kita yang nijakin, lalu yang lain pergi, anak kita duduk di sana, mohon maaf, berdoa sebagai sunahnya. Sunahnya itu kalau keluarga meninggal, keluarganya jangan harus yang terakhir, berdoa dulu minta agar si yang meninggal diampuni Allah dan diberikan kekuatan menjawab pertanyaan
lembur. Pergi ke keluarga. Terus 1 jam 2 jam ngelapan Abah Sodi ngobrol seseriandi, saya dilupakan. Yang selama ini mengorbankan kadang untuk anak kita dan keluarga kita. Baru setelah itu, ya Allah, saya tertipu dengan dunia, bisa jadi. Karena kita tidak bawa bekal luar biasa. Besoknya Pak, anak saya sekolah-sekolahnya sudah beres. Kita sendirian. Hakikat dunia. Makanya kenapa kita hari ini ngaji, niatkan karena maaf ridha Allah. Dan ini yang intinya, saya sebelum sambungkan lagi sedikit lagi. Dalam Islam itu ada 2, ada amalan batin, amalan zahir. Dan yang terpenting dalam Islam adalah amalan batin, walaupun amalan zahir penting. Kenapa? Dari yang Abu Hurairah jatuh pingsan 3 kali. Pingsan, bangun, sampai ditanya, kenapa kau jatuh pingsan? Neraka dinyalakan gara-gara 3 golongan ini. Jadi neraka dinyalakan gara-gara 3 golongan. Siapa yang pertama? Ulama, Ustadz ini diberikan nikmat, ulama ini diberikan nikmat. Kalau dikatakan, ya Allah, saya gunakan nikmatmu untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan ilmu Allah. Saya lakukan karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Kazabta, kamu bohong. Kamu lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin disebut orang yang indah bacaannya, membacaan merdu. Ingin disebut apa? Orang soleh, orang baik. Dan kau sudah dapatkan di dunia, saya lihat wajahnya ke neraka. Amalan zahirnya bagus Pak, jadi seorang ustaz. Yang kedua dermawan, nyumbang dan sebagainya, bangun masjid. Yang ketiga jihad fisabilillah. Tapi ketika amalan batinnya salah, tidak ikhlas, nilainya kosong dan bahkan jadi neraka dinyalakan gara-gara mereka. Maka hari ini pun Bu, niatkan karena Allah, bukan karena izinku pimpinan, bukan karena di WA-an atau sebagainya, tapi betul-betul niatkan karena mengharap wajah Allah. Dan yang terakhir, masih banyak. Jadi saya akan sebutkan beberapa dalil bahwa rububiyah Allah diakui oleh para nabi. Para nabi berdoa dengan mengatakan Allah Rob. Doanya Nabi Adam apa Bu? Robbana Jolamna Anfusana. Robbana, Rob kami. Jolamna ya. Doanya Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi innahum asani wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khashara. Ya Rabbku, mereka mengatakan Rob. Ya, Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa ya Rabb. Nabi Yusuf berdoa di surat Yusuf ayat 1:1, Rabbi qad ataitani. Semua para nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, dalam doanya mengatakan dengan kata Rob. Jadi ini dalil buat kita bahwa Allah Rob. Apa Rob? Pencipta, pemberi rezeki, pengatur, menghidupkan dan mematikan. Ketika kita mengatakan Allah Rabbul Alamin, kita rububiyah. Nabi Isa pun ada, Nabi Muhammad pun sama berdoa. Di dalam katanya ada Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Seluruh nabi dan rasul telah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Allah sendiri yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan pengakuan para nabi tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 3 menit Pak. Bila ada batasan maka silakan. Kalau tidak ada aman Bu. Tidak ada pertanyaan, maka saya tutup insya Allah kajian sore ini. Saya tutup dengan yang pertama, ingat setiap yang kita lakukan harus hadir hati. Maksudnya hadir itu adalah niat yang benar ya. Jadi dalam amalan Islam, dalam agama kita, ketika niatnya tidak benar, niatnya salah, hatinya salah, maka ada nilai-nilai akhirat atau amalan-amalan akhirat
jadi tidak bernilai. Tapi banyak amalan-amalan kecil menjadi besar gara-gara benar niatnya. Maka perbaiki niat kita. Dan niat yang benar hanya satu, berarti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidak disuruh kecuali hanya dengan mengikhlaskan dalam beramal. Lalu yang terakhir, kita bahas hari ini tentang tauhid rububiyah. Allah adalah Rabb, Allah yang menciptakan diri kita. Kalau bahasa kita aneh namun kalau di BPK yang menggaji, tapi ibadah kita atau kerja kita bukan di BPK. Ya, tiap bulan mah digaji ke BPK-nya 10 juta, 20 juta. Tapi dia tahu nuju di mana? Nuju di dinas lain. Kan aneh. Ayo menciptakan Allah, yang memberi makan Allah, ngasih rezeki Allah, ayo ibadah kan sanes. Kan aneh. Maka ketika yakin bahwa Allah yang menciptakan diri kita, memberi makan, mengatur segala urusan hidup kita, maka ibadahnya pun hanya harus karena Allah, bukan karena manusia dan yang lainnya. Ingat, saya ingatkan kepada buat saya pribadi dan ibu-ibu, bapak-bapak, agar selalu semangat dalam beramal. Tadi saya ada sedikit selingan mengingat kematian, bahwa selingan ingat dengan hari ladati, pemusnah segala kenikmatan. Ingat, kita akan dikain kafani, tinggal di sebuah tempat yang sangat lama, sendirian, dan hakikat kehidupannya sebenarnya itu. Maka terus ingat, saya sering ibadah seperti ini, Bu. Saya suka berdoa itu setelah berdoa subuh, bangun pagi, kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Maka hadirkan hati Ibu, Pak, seperti ini. Ya Allah, nuhun hari ini Kau berikan saya kembali nikmat kesempatan untuk beramal. Maka satu hari ini Bu akan dikasih kesempatan, jangan disia-siakan, karena besok belum tentu dikasih. Besok bangun lagi, berdoa lagi, nuhun ya Allah, Kau berikan lagi terus. Maka setiap waktu itu begitu berharga. Tapi kalau kita jarang ingat kematian, ya gitu ya, ini susah untuk khusyuk, susah untuk semangat beramal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Ustaz. Tiap diisi dengan kajian Ustaz. Jadi ini adalah kita sekali lagi sangat-sangat diingatkan dengan kematian, bagaimana kita bersyukur dan bagaimana kita berdoa dengan jujur dan sungguh. Semua juga tidak bosan untuk terus beristiqomah dan terus melakukan kebaikan dari hari ke hari, waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sekian untuk kajian Ba'da Asar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.